Aura cinta remaja yang viral ramai dikuliti netizen yang budiman setelah berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Awalnya, Aura cinta terlihat sangat songong dan percaya diri ketika berdebat sengit dengan Deddy Mulyadi. Bukan tanpa alasan, Aura cinta menyampaikan pendapatnya terhadap kebijakan Deddy Mulyadi yang tidak setuju jika acara perpisahan sekolah ditiadakan. Imbas aksinya tersebut, kehidupan Aura cinta pun ramai dikulik netizen yang berbakti. Terbaru, ayah Aura cinta menyebut mental putrinya sangat down. Aura mengungkap curhatannya setelah 1 minggu viral di media sosial. Identitasnya dikuliti hingga banyak dihujat. Aura mengaku syok. Aura cinta pun terkejut karena di semua media sosial dirinya dicaci netizen yang budiman. Aura semakin pilu saat ada yang menyerang tentang fisiknya hingga kata-kata kotor. Atas keviralannya yang tidak mengenakan, Aura pun hanya bisa pasrah. Namun diakui Aura, ia tidak pernah terbayang akan berdebat dengan Gubernur Jawa Barat seraya membahas soal wisuda. Padahal kata Aura, dirinya mengira cuma akan membahas perihal penggusuran rumahnya. Ibunda Aura bercerita bahwa dirinya tidak ikhlas saat sang putri dihujat. Serupa dengan sang istri, ayah Aura juga mengaku tidak ikhlas dengan kejadian tersebut. Ayah Aura kini menyesal kenapa ia sekeluarga menghadiri undangan dari Deddy Mulyadi. Terlebih sebelum berangkat, ia mengaku dirinya lah yang membujuk Aura supaya mau menemui Deddy Mulyadi. Sembari menangis, ayah Aura mengaku sempat ditegur sang putri setelah insiden debat dengan Deddy Mulyadi. Kala itu, Aura kecewa kenapa sang ayah tidak membelanya di depan Gubernur Jawa Barat. Atas semua hujatan yang ia terima, Aura cinta akhirnya meminta maaf kepada publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertama kan yang Aura bilang di video itu speak up tentang larangan motor, wisuda, penggusuran. Ya wajar lah kalau kan Deddy ngebahas sampai ke situ ke wisuda. Dan kedua, untuk orang tuanya, saya juga tidak membenarkan hujat, caci maki, ngebully habis-habisan sampai keterlaluan. Saya juga tidak membenarkan. Tapi di sini ya setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu kita harus terima konsekuensinya. Apalagi di zaman Indonesia sekarang, kita harus berhati-hati lagi dalam berbicara. Baru aja lewat di FYP gue, bapak ibunya Aura tuh mengatakan bahwa mereka tuh kayak nggak ikhlas gitu kan, nggak ridho anaknya itu dibully. Ya, tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa ketika anaknya sudah bermain sosial media, berarti sudah tahu segala konsekuensinya. Ya, kalau kita udah berani tampil di sosial media, artinya udah siap ya dengan segala komentar-komentar netizen. Itu bisa pro dan kontra ya, jadi udah siap ya. Saran aku kalau memang tidak mau dibully atau ya hindari hal kayak gini sih ya, stop dulu lah sosial media, ya. Anaknya juga mau viral katanya ya kan, anaknya juga mau viral, ya udah berarti harus siap dengan segala konsekuensinya ya. Tapi ya Bapak Ibu harus kasih tahu ke Aura ya, Aura itu masih muda, jadi harus dikasih pengertian gitu ya, kalau apa yang dilakukan itu kurang tepat gitu. Saya turut prihatin ya dengan apa yang terjadi pada keluarga Bapak. Tapi di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa Aura cinta ini, anak Bapak ini mengkritik pemerintah. Yang namanya mengkritik pemerintah ya pasti ada 3 golongan yang akan dihadapi. Yang pertama tentu yang mendukung dia ya. Kalau yang mendukung ini ya nggak usah ditanya lah. Pasti kalau namanya didukung itu lebih semangat gitu dalam mengkritik. Tapi ada 2 lagi kelompok yang harus dihadapi. Yang pertama yang mendebat atau menyanggah apa yang dia kritikan. Yang kedua yang menghujat dan yang membuli. Nah, jika dia tidak kuat dengan 2 kelompok ini, sebaiknya dia diam
dan jangan mengkritik pemerintah. Karena mengkritik itu nggak cukup dengan keberanian ya, harus dengan kecerdasan dan kekuatan mental. Mental yang kuat ini harus ya, karena sosial media itu kejam. Kalau nggak kuat ya lebih baik misalkan jika kita menemukan sesuatu yang kita anggap tidak adil bagi kita, maka lebih baik kita memberitakan, bukan untuk mengkritik, tapi beritakan kepada sosial media kalau ada yang terjadi seperti ini. Maka tinggal tugas orang-orang yang cerdas, yang kuat mentalnya itulah yang untuk mengelola berita ini, dan mungkin untuk mengkritik pemerintah ataupun mencarikan solusi. Jadi itu menurut saya lebih aman daripada mengkritik pemerintah tapi kita sebelum siap untuk menghadapi hujatan. Jadi sebenarnya ini semua itu settingan atau bukan sih? Gue pusing banget ngikutin kasus ini. Ini kasus yang ini loh, yang kasus sama Kang Deddy gitu kan. Ini anak berani banget, terus muncul dia kritik pertama kali itu juga resolusi videonya bagus banget gitu kan ya, tertata semuanya. Terus abis itu sekarang mukanya ada di mana-mana. Sebelum viral gara-gara miskin banyak nuntut gitu ya, dia ini udah muncul sama artis-artis yang lain menjadi talent. Ini dua di sinetron RCTI gitu ya. Makanya waktu pertama kali gue liat mukanya gue ngerasa familiar. Gue gak mau nih beranggapan kalau misalnya yang di YouTube-nya Kang Deddy itu settingan gitu ya untuk menaikkan nama Kang Deddy. Cuman ternyata yang berpikiran seperti ini tuh bukan cuman gue, banyak banget netizen yang berkomentar di situ juga bilang kalau misalnya ini tuh settingan. Nih kalian bisa baca sendiri komentar dari netizennya ya. Menurut kalian kayak gimana, gengs? Bahkan ada yang bilang kalau misalnya poinnya itu ya emang ngebuktiin kalau misalnya si cewek ini tuh talent dan artinya dia dibayar alias settingan semua. Karena jujur ya, sepanjang gue nonton YouTube-nya si Kang Deddy itu, gue nggak menemukan celah satu kali pun untuk menyalahkan Kang Deddy gitu ya. Semua yang diomongin itu masuk akal, dan si cewek ini malah yang tidak masuk akal dari awal. Karena emang kalau udah lu memutuskan untuk speak up, itu artinya lu harus mewakili suara banyak orang gitu kan ya. Sedangkan nih, dia tuh mewakili suara siapa? Tidak ada yang mendukung dia. Kalau misalnya ini settingan, gue bener-bener salut sih, gila. Kayak sebagus itu loh settingannya sampai semua orang itu terkibul dan emosi. Tapi gue tetap percaya sih emang ada orang-orang yang kayak nggak masuk akal di luar sana, jadi ya bisa dibilang settingan bisa enggak. By the way netizen, gimana tanggapan kalian nih? Silahkan tulis kolom komentar karena gue pengen dengar pendapat kalian. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Sebagai alumni orang miskin, gue sangat mengerti dan paham banget jalan pikiran ini bocah. Karena dia ini yang pertama masih muda, dan yang kedua dia ini tidak mengerti prioritas. Gue setuju banget sama KDM, sama Bapak Gubernur gue Bapak Gubernur kita begitu ya, warga Jawa Barat begitu ya. Tidak perlu ada perpisahan Pak, saya setuju ya, karena itu ngabisin duit dan gak ada faedahnya sama sekali ya. Itu gue setuju banget Pak, itu cuman memberatkan orang tua. Bukan apa-apa gue nyekolahin adik gue dan ngeluarin biaya buat study tour apa segala macam, itu menyakitkan begitu ya. Gue banting tulang buat sekolah, tahu-tahu perpisahan kan tidak ada gunanya begitu ya. Nah, untuk si adik-adik ini, dia ini nggak ngerti prioritas, dan itu kegagalan dia berpikir itu adalah turun-temurun. Jadi benar kata KDM, kalau orang miskin itu jangan ngeyel, lo nurut aja. Lo kalau udah miskin jangan ngeyel, lo nurut aja sama pemerintah, udah nurut lo. Karena pemerintah itu minimal paling enggak di KDM itu ngerti prioritas. Lo, rumah lo kan kena gusur. Nah, daripada lo bayar buat tadi tur berapa juta itu, mending duit lo tuh dipakai ngontrak rumah dulu sambil lo ngumpulin buat nyicil rumah kah, DP rumah kah, apakah, kayak gitu. Itu prioritasnya. Jadi jangan diganti ya. Prioritasnya orang miskin itu satu, makan dulu, yang kedua rumah, ketiga pendidikan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau lo mau balik pendidikan dulu, berarti lo harus ngorbanin rumah lo apa segala macem sambil berjalan. Kayak gitu ya, Dek ya. Gue bersyukur sih walaupun gue lahir di keluarga miskin, tapi gue ketemu dengan orang-orang yang membawa pikiran gue jadi makin maju gitu. Semangat KDM. Berarti orang miskin nggak boleh bahagia, orang miskin nggak boleh seneng. Yang boleh seneng orang-orang kaya aja. Kalau ada statement orang miskin jangan banyak gaya, bukan berarti orang miskin nggak boleh bahagia. Banyak gaya itu dalam artian kita sudah tahu kita tinggal di rumah yang ilegal, kita sudah tahu tanah yang kita tinggali ini milik negara.
terus rumah kita juga ada di deket kali, di pinggiran kali, jelas-jelas itu rumah dibangun secara ilegal, bukan tanah milik pribadi. Kalau kita sudah tahu, kita tinggal aja masih susah, rumah aja nggak punya, buktinya tinggal aja masih di tanah yang milik negara tanpa izin. Itu berarti apa? Berarti kita bukan orang punya. Kita nggak punya uang untuk beli rumah, sekedar ngontrak di tempat yang bener. Kenapa harus mementingkan gengsi yang nggak seberapa itu, yang katanya untuk kenang-kenangan? Jadi selama 3 tahun kamu SMK, itu kamu tidak punya kenang-kenangan dengan teman-temanmu. Kenang-kenangannya hanya sekedar wisuda yang 1 hari, nyewa baju, make up, bayar 1 juta. Tuh, uang 1 juta itu bisa kamu gunakan untuk kepentingan keluarga kamu, untuk makan, untuk sewa kontrakan kek. Udah syukur rumah yang digusur itu diganti rugi sama negara, bukan ganti rugi, dikasih uang sama pemerintah. Padahal kamu tinggal di situ secara ilegal karena tanah itu bukan punya kamu. Jadi sewaktu-waktu kapanpun negara membutuhkan, ya kamu akan tergusur sayang. Bahagia itu hak semua orang, mau orang kaya, mau orang miskin, semua berhak untuk bahagia. Bahagianya itu adalah ketika kita bisa bersyukur. Kalau kita hidup aja ngutang kesana kesini, di mana letak kebahagiaanya itu? Di mana ya? Ada dikejar-kejar utang. Gak ada itu bahagia-bahagia. Saya akan usahain semuanya untuk anak saya, walaupun itu ngutang-ngutang. Hidup dikejar utang terus itu tuh gak enak. Bahagia itu ketika kita punya uang berapapun, kita merasa cukup, kita bisa makan bareng sekeluarga, jalan-jalan, nongkrong di pinggir jalan, kaki lima bareng anak semuanya. Itu kan udah bahagia dengan uang kita yang cukup, uang kita yang seadanya. Kita belikan apa yang memang cukup dibelikan dari uang yang kita punya. Bukan ngutang, bukan memaksakan gengsi yang sebenarnya nggak perlu. Kedengarannya menyakitkan gitu. Mungkin akan ada orang yang tersindir dengan kata-kata gue, tapi percayalah kata-kata ini itu bukan kalimat untuk bikin kalian sakit hati, enggak. Ini tuh kalimat untuk menyadarkan bahwa bedakan orang yang banyak gaya, kemakan gengsi, sama orang yang bersyukur, orang yang bahagia sama hidup yang dia punya. Banyak banget gue temuin orang-orang yang biasa aja, hidupnya pas-pasan, tapi dia bahagia karena dia bersyukur. Dia nggak punya utang, dia nggak punya cicilan, hidupnya berjalan dengan sesuai apa yang dia mau. Gue harus kayak gini nih, wah temen gue beli itu, gue harus beli itu, walaupun gue ngutang-ngutang. Gak ada, itu dia bahagia berarti. Kalau lo ngikutin gengsi, keuangan lo yang pas-pasan, itu bukan bahagia. Itu tuh nyusahin diri sendiri. Kalimat kayak gini tuh jangan dibikin sakit hati, udah dibikin sadar diri aja. Oh berarti gue sama ini kayak gini nih, oh berarti gue gak boleh nih kayak gini, gitu loh.